Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Muhammad Pia Pertama. Di sini saya akan menguji validitas kuesioner menggunakan Excel dan juga SPSS. Yang pertama-tama di sini kita mempunyai 12 subjek ya, atau responden, yang dimana memiliki 10 score item atau 10 pertanyaan. Di sini saya ini mau menguji pertanyaan yang ada di score item. Uji validitas kuesioner ini sangat berguna di bidang informatika maupun sistem informasi ya, dimana itu untuk menguji skala lingkar dekatnya ya, atau user acceptance testing menggunakan kuesioner. Yang perlu kita perhatikan itu dari kuesioner ini adalah kuesioner ini itu harus mewakili target yang dikehendaki dari sebuah penelitian. Yang pertama itu kita cari skor totalnya ya, skor total ini di baris keempat di subjek yang pertama itu sama dengan, sebentar, sama dengan sum, lalu kita copy dari 1 sampai pertanyaan 10 di bagian subjek pertama. Yang lainnya itu kita copy saja dari ke bawah, ya. Nah, dapatlah skor totalnya. Lalu kita akan mencari korelasinya itu dengan cara sama dengan korel skor item 1 di blok semuanya. Nah, di sini kita bisa lihat array 1 di sini saya memakai titik koma, ada juga yang titik 2 ya. Di laptop lain ada titik 2, di sini di laptop atau perangkat saya itu titik koma. Saya memakai laptop ya, di komputer atau di laptop lain itu berbagai macam ya, beda-beda ya, ada titik koma sama ada yang titik 2, titik koma. Lalu kita copy skor totalnya. Jangan lupa kita dolarkan bagian skor total saja ya, karena biar skor total ini tidak bergeser ke M ya, di sheet M, di sheet M. Oke, lalu kita kopikan ke samping ya, sudah dapat ya. Lalu untuk degree of freedom atau DF ya, atau derajat, bisa dibilang juga derajat kebebasan, itu kita akan mengurangkan total subjek ini dengan 2, berarti 12 dikurang 2 sama dengan 10 ya, sudah dapat. Lalu karena kita membebaskan satu data, gunanya ini ya, gunanya itu untuk membebaskan satu data di kiri dan juga satu data di kanan. Yang dimana subjek kita itu tadi 12 dikurang 2 sama dengan 10 ya. Untuk add product moment kita ambil dari tabel. Sini saya lupa ngambilnya. Oke, kita sudah di tabel R product moment ya, yang dimana
kita akan mengambil dari tabel sesuai dengan derajat kebebasan kita dapat tadi. Kan kita ambil di, kita dapat tadi 12 kurang 2 yaitu 10 ya. Ini 10. Kita ambil pada nilai 0,05 ya, berarti di sini. Lalu kita tuliskan 0,5760 ya, 0,5760 kita copy saja. So add produk mana itu 0,5760. Tayo 0,5760 ya. Nah, 760. Kita lihat kriterianya. Ya, kita lihat kriterianya. Itu dinyatakan valid jika R tabel itu lebih kecil dari R hitung. Kesimpulannya berarti pertanyaan 1 sampai 8 itu valid, 9 dan 10 itu tidak valid. Dan pertanyaan 1 itu tidak valid, 2 sampai dengan 8 valid, dan 9 dan 10 itu tidak valid. Kita coba nih dengan data analisis, dengan cara data analisis. Kita cari correlation. Nah, nih correlation, oke. Kita input dari 1 gimana nih ya, kekecilan lagi, kita kecilin lagi. Ulang. Cancel kecil lagi. Nah, lebih enak ini, analysis correlation. Nah, kita copy semua dari 1 sampai skor total ya, skor total, lalu sampai ke bawah, copy semuanya ya. Lalu network sheet kita bikin sini namanya korelasi ya, korelasi kita oke. Nah, bisa dilihat ya, untuk hasil yang digunakan kita copy pada baris ke-12, 12. Maaf, copy baris ke-11 terbandingkan dengan cara yang pertama. Kita bandingkan ya. Di sini 0,5342, ini 0,71 ya. Ini dibulatkan 0,871, 0,791 dan seterusnya. Nah, lalu kita coba dengan SPSS. Karena di sini SPSS saya kemarin itu bermasalah karena saya tidak memperpanjang masa aktifnya, jadi di blok ya. Maka di sini saya sudah men-screenshot bagian-bagian pentingnya di Google tentunya ya, bagian-bagian pentingnya. Yang pertama itu kita copy data 1 sampai data 10.
sampai data 12 ya, data 1 data 1 sampai data 12, yang dimana skor itemnya 1 sampai 10 ini kita copy semua, kecuali skor totalnya juga semuanya seperti 1 2 3 4 5 ya, sama semua skor total, seperti kita mau mencari menggunakan data analisis tadi. Nah, lalu ini kan di data analisis, set data view ya. Ini di set data view. Lalu kita masuk ke variable view. Nah, ini variable view-nya. Lalu kita ganti var ini jadi namanya X ya. X1, lupa nih kayaknya. Oh, salah. Ya, X1 sampai total. Lalu untuk tipenya numerik, nanti keluar seperti ini numerik, kita pilih width-nya 2 dan decimal place-nya 0, kita klik OK. Nanti otomatis terganti width sama decimalnya. Lalu untuk labelnya kan di sini katanya kosong. Lalu kita isi seperti di name tadi. Ya. Lalu measure kita jadi scale. Kita jadikan scale tadi kan unknown ya. Kita jadikan scale. Lalu kita masuk ke data view. Nah, sudah masuk data view, jadi tidak ada koma-komaan lagi nih. Tidak ada koma-komaan lagi. Kita klik analyze ya, analyze di atas ini. Klik analyze, corrected, lalu bivariate ya. Bivariate apa bivariate nih? Maaf, gak jelas. Bivariate kalau salah. Ya, bivariate, maaf. Bivariate. Lalu yang ini kita blok semua dari X1 sampai total. Ya, X1 sampai total, lalu kita pindahkan dia ke variabel. Nah, yang gantikan variabel. Lalu yang ini correlation coefficient tidak diganti, test of significance-nya tidak diganti juga. Lalu kita klik OK. Ya. Untuk ini tidak perlu diganti juga, kita klik continue. Lalu keluarlah seperti ini. Ya, keluar seperti ini. Dan juga pada SPSS ini hasil yang diperoleh itu lebih detail dan kita akan mengambil nilai signifikansinya. Kita lihat kriteria ya tadi ya. Kita lihat kriteria. Dinyatakan valid jika R tabel lebih kecil dari R hitung. Signifikansi percent itu di bawah 0,05, artinya itemnya valid. Signifikansi to tail di bawah 0,01, artinya item berkorelasi tinggi. Dan signifikansi to tail di bawah 0,05, artinya item berkorelasi. Ya, untuk ini sini saya sudah screenshotkan yang full packnya yang sudah penuh. Kalau tidak nampak ya harap maklum karena di sini saya screenshot ya, tidak memakai SPSS. Jadi tolong harap maklum. Di sini kita mengambil nilai signifikansinya, yaitu to tail ya, to tailnya, yang dimana nilai total 1 itu tidak valid ya, 0,074 tidak valid karena berasal dari 0,5 ya. Untuk 2 sampai 8 bisa dilihat 01, 0,24, 002, 000, 010 ya. Itu sampai 8 ya, 2 sampai 8 itu lebih
kecil dari 0,5 dan item ini dinyatakan valid. Dan 9 dan 10 ini tentu saja sangat besar ya, itu tidak valid dan juga tidak berkolerasi ya. Sampai sini penjelasan saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.